Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah dan kita berbahagia insyaallah diberi nikmat yang banyak. Insyaallah sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Insyaallah meskipun banyak yang lagi pada sakit di banyak masjid, tapi kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar setiap nikmat ini bisa kita gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sungguh itu adalah cara agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bosan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan dikembalikan kepada kita dengan kebaikan ingkang kathah insyaallah. Selanjutnya saya mengingatkan Bapak Ibu sedaya, karena kita sudah lama ngaji, saya kembali mengingatkan ketika kita awal ngaji ini, kita biasa memulai ngaji dengan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini benar. Saya ingatkan lagi malam hari ini supaya terus diamalkan. Rasulullah bersabda, kullu kalamin aw amrin dibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Kata Rasulullah, semua kalimat, semua perkataan aw amrin dibalin atau urusan-urusan yang agung yang penting, la yuftahu bi dzikrillah, tanpa dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka benar tadi sudah dibuka oleh Pak Andri dan panjenengan semua. Harapannya adalah ngaji kita nyambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang kita cari. Kita ingin meninggal dalam kondisi sedang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda insyaallah kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Insyaallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga adalah kalimat yang selalu dipakai oleh para nabi untuk melaksanakan aktivitas baiknya. Contohnya adalah Quran surah An-Naml ayat ke-30. Surah An-Naml ayat ke-30 ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis dengan memulai innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Ada surat yang tidak pakai bismillah di awalnya, yaitu surah Al-Baro'ah, surah ke-9, atau surah At-Taubah, nama lainnya. Kenapa tidak pakai bismillah? Karena memulai cerita dengan peperangan. Sementara bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi jumlah bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tetap 114 surat. Tergantikan di dalam surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isi surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian menyebutkan yang lain. Nah ini diingat-ingat Bapak Ibu, kita mengajarkan ke anak kita, mantu kita, cucu kita semuanya agar semua perbuatan baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda sekali lagi, kullu kalamin aw amrin dibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Segala kalimat, ucapan, ngobrol, berdiskusi, rapat RT tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus dari rahmat Allah. Pastilah keputusannya jadi enggak baik. Maka sekali lagi ini mengingatkan, kenapa saya ingatkan? Karena saya kemarin pagi barusan ngisi di masjid baru, jadinya mengingatkan panjenengan kembali. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mengirim surat kepada raja-raja yang lain dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila raja siapa itu. Bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja siapa.
Itu selalu begitu, dan terutama yang paling agung, terutama yang paling agung adalah bahwa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat ini jangan dilupakan. Kemudian juga Bapak Ibu sedaya, kita sudah sekian waktu belajar, mudah-mudahan ada yang nyangkut, sudah menambah ketentraman hati. Tetapi kita ingat dulu waktu awal bahwa Imam Ahmad menyampaikan bahwa yang namanya belajar itu memang butuh kesabaran. Bahkan para ulama salaf menyampaikan anromal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Sing sinten kemawon pengen entuk sekaligus, maka ilmunya akan pergi sekaligus. Makanya sabar Bapak Ibu, sabar sidik-sidik. Kemudian dikatakan tolabul ilmi afdalu amal sohat niyatuhu, afdalu amal liman sohat niyatuhu. Yang namanya duduk seperti ini akan menjadi amal yang baik jikalau benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, niat yang benar yang bagaimana? Satu, untuk tawadu, agar kita semakin tawadu terhadap ilmu. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan kita, menghilangkan ketidaktahuan kita. Semoga Allah berkahi kajian kita tahap demi tahapnya. Bapak Ibu sedaya, kita sekarang berada di kitab sholat. Mungkin jangan bertanya-tanya, sejauh ini kita sudah sampai kepada duduk di antara dua sujud, dan kita perdalam di bagian duduk di antara dua sujud yang mudah-mudahan selesai malam hari ini. Ada satu hal yang perlu diingat-ingat, mengapa kita belajar fikih seperti ini dalam Bapak Ibu? Karena agama kita itu ada di 3 hadis ini. Yang pertama adalah hadis tentang niat. Jenengan sudah pernah dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, maka hijrahnya mahajaro ilai. Jadi seluruh kegiatan amal kita, duduk kita sekarang, sholat kita, kita melayani istri, kita melayani anak kita, sesungguhnya bergantung kepada niatnya apa. Niat cari wajah Allah, niat cari pahala, nyari ridho Allah, atau yang lain. Maka dikatakan para ulama menyebutkan inilah sepertiga agama ada di niat ini. Karena niat akan menentukan banyak sedikitnya pahala panjangan di dalam beribadah. Hal kecil bisa menjadi besar karena niat. Hal besar bisa menjadi kecil karena niat. Bapak Ibu sedaya, maka perhatikan betul, ingat-ingat. Nah, terkait dengan kita belajar sekarang di hadis yang kedua, sepertiga agama yang kedua, kata para ulama, terdapat di dalam hadis yang sangat sensitif di Indonesia. Gimana? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunnya dari Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Itulah mengapa kita belajar fikih. Orang bisa jadi niatnya benar, ikhlas karena Allah, tapi kalau tata caranya keliru, nggak diterima Bapak Ibu. Sebaliknya tata caranya benar tapi nggak ikhlas karena Allah, juga nggak diterima. Itulah mengapa hadis ini sepertiga agama yang lain. Maka kita mempelajari detail supaya kita mendapatkan kebaikan di dalam ibadah. Ada orang mengatakan begini, alah Gusti Allah ki rahmatin luas, kok ribet menton tetap belajar fikih, salah-salah sithik ya ora apa-apa. Iya, untuk yang sudah belajar. Kalau yang sama sekali nggak belajar sudah begitu tuh keliru gitu. Makanya kita berusaha belajar dulu. Kok yo wis sinau tetep ora pati iso, insya Allah diterima sama Allah. Itu maksudnya. Jangan langsung Allah Gusti Allah ki gampang. Ora ribet kok ora. Lingguh salah yo ora apa-apa. Nyandar ini ki tawaruk yo ora apa-apa. Nah, itu yang keliru. Kalau kita sudah belajar kok kita tidak mampu karena penyakit misalnya, kita harus duduk seperti ini ketika tawaruk, insya Allah diterima. Tapi nek sengojo-sengojo, saya pokoknya begini, orang urusan. Nah, ini enggak diterima jelas. Kenapa? Sekali lagi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Teramat banyak orang yang sangat semangat ibadah, keliru tetap semangat. Kata para ulama enggak diterima Bapak Ibu sedaya, dan Rasulullah menyebutkan tidak diterima, fahuwa raddun, tertolak. Rasulullah juga disebutkan, dikisahkan dalam Quran surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, katakan wahai Muhammad,
kepada orang-orang Yahudi itu yang mengatakan saya ini loh yang dicintai oleh Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan kami ini golongan yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah disuruh oleh Allah, Nabi Muhammad katakan tuh sama orang-orang itu, qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian merasa dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Artinya kalau nggak mengikuti Rasulullah ya sudah tertolak. Nah ini juga menjadi pendukung dalil yang tadi. Maka sepertiga agama ada di hadis itu. Perlu menyebut sepertiga yang terakhir ada di hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya umurun mustabihat. Di tengah-tengahnya ada urusan yang remeng-remeng. Halal opo haram yo, halal opo haram yo. Rasulullah menyebut banyak orang yang tidak tahu yang remeng-remeng itu. Maksudnya bagaimana? Kalau banyak orang yang tidak tahu, artinya banyak pula yang tahu yang remeng-remeng itu. Tidak tahu kenapa? Karena nggak berilmu. Bapak Ibu Sedoyo, bagi yang berilmu, yang remeng-remeng itu jelas halal haramnya. Tapi yang nggak berilmu jadi bingung, ini halal apa haram. Itulah mengapa kita belajar. Sekarang, bagaimana sikap kita jikalau kita menemui hukum yang remeng-remeng, rumpatnya jelas? Maka Rasulullah menyebutkan tinggalkan. Jikalau engkau meninggalkan itu, maka engkau telah menjaga dirimu dan agamamu, kata Rasulullah. Barang siapa yang masuk ke wilayah remeng-remeng itu, kata Rasulullah, sudah masuk ke wilayah yang haram. Mungkin jenengan bertanya-tanya, lah jari ini remeng-remeng kok masuk yang haram? Iya, karena di antara yang remeng-remeng itu ada yang haram. Contoh, mohon maaf yang masih ngerokok misalnya. Ini kan bagi sebagian orang masih remeng-remeng. Basul Masailnya NU, kayak Majelis Tarjiyah Muhammadiyah mengatakan makruh ngerokok. Tarjihnya Muhammadiyah mengatakan haram. Lajnah Daimah Saudi, MUI-nya Saudi mengatakan haram. Al-Azhar dan MUI-nya Mesir mengatakan haram. Jadi bagi yang tahu udah jelas iki haram, iki makruh, jelas. Bagi yang belum tahu, janjani iki halal, haram atau makruh atau halam. Ini kan tidak jelas. Maka sekali lagi menjadi jelas buat orang-orang yang berilmu. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan, inilah pentingnya belajar supaya kita keluar dari wilayah itu. Maka selanjutnya di hadis ini dikatakan, jangan sekali-kali engkau berada di haula hima. Haula itu sekitar, hima itu larangan. Ada tulisan di lapangan, jangan masuk ke lapangan ini ya. Kita jangan di sini, kata Rasulullah. Karena kalau kita di sini berbahaya, bisa masuk ke sana, masuk ke yang haram. Dikatakan seorang penggembala menggembala di sini. Kemudian dikatakan lapangan ini nggak boleh dimasuki oleh gembalaan. Karena kita di sini di haulahima sangat mungkin masuk. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kita sudah sepuh. Kita harus sudah tahu persis mana yang halal, mana yang haram. Jangan duduk-duduk di wilayah yang berbahaya, yang nyenggol-nyenggol haram. Jangan-jangan kita meninggal dalam kondisi itu, naudzubillah Bapak Ibu Sedoyo. Maka kita berhati-hati, kita bermohon kepada Allah, kita duduk di majelis seperti ini dalam rangka untuk menghindari hal yang demikian. Maka sepertiga di niat, sepertiga di tata cara, sepertiga di persoalan hukum yang jelas ilmu Bapak Ibu. Maka sekali lagi kita belajar tentang fikih sholat agar tahu betul mana yang boleh, mana yang tidak. Baik, kita lanjutkan di fikih sholat kita. Terakhir kita masih membahas tentang Rabbik firli pada duduk di antara dua sujud. Kalau nggak keliru sudah sampai fungsi yang ke-9. Nggih Pak nggih. Nggih. Jadi manfaat istighfar yang ke-9. Nanti kita selesaikan sampai 13 dan nanti minggu depan kita lanjutkan yang berikutnya. Yang ke-10, fungsi istighfar gimana kok mendatangkan kekuatan, baik kemuliaan secara fisik maupun jiwa raga. Dalilnya adalah Quran surah Hud ayat 52. Quran surah Hud ayat 52. Allah berfirman terhadap kataan Hud kepada kaumnya, kaum Ad. Wa ya qaumi, wahai kaumku.
kaumnya Hud itu kebangetan, israf. Sudah diberi kekuatan, kemuliaan, teknologinya maju banget, sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya, tetapi nggak bersyukur kepada Allah, malah mengatakan ndi sing jenenge apa adabnya Allah itu mana, kira-kira begitulah. Nek memang Allah itu bisa ngadab adaben saiki, kira-kira begitu. Maka dikatakan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah. Itulah kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini perintahnya salah satunya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau lakukan itu, maka dikatakan yursilis sama'a alaikum midrara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau engkau beristighfar dan bertobat kepada Allah, walaupun engkau sudah kebangetan, Allah janjikan akan turunkan hujan dari langit sebagai bentuk datangnya rizki, walaupun sudah israf perbuatannya. Kemudian wa yazidkum quwwata ila quwwatikum, ini dalilnya. Dan Allah menjanjikan akan memberikan kekuatan, menambahkan kekuatan kepadamu, dan kekuatan yang sudah dimiliki oleh akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara asal kaum Ad memang kuat. Maka ini menjadi dalil oleh para ulama, barang siapa yang lagi nggak enak badan, barang siapa yang sakit, ingin badannya juga bertambah kuat bagi yang sehat, maka ketahuilah banyak-banyak istighfar, Bapak Ibu. Maka saya pun melakukan itu. Suatu ketika saya ngangkat jemuran karena berat, tiba-tiba kecetit bagian belakang sini. Subhanallah, sakitnya 3 hari. Apa yang saya lakukan? Tentu saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar musibah ini menjadi pahala buatku, gantikan dengan yang lebih baik. Sambil banyak istighfar. Setahu saya kalau seperti itu pakai daun salam 7 lembar, dikasih bawang bombay separoh, dikasih 2 gelas, digodok tinggal segelas, diminum. Bukan sunnah, kalau itu dari kita nih. Maunya sunnah melakukan pengobatannya maksudnya. Alhamdulillah, itu membantu kesembuhan sambil istighfar ribuan kali. Maka sekali lagi, dari dalil ini kita tahu bahwa Allah menjanjikan untuk menambah kekuatan badan bagi orang-orang yang banyak istighfar. Maka para ulama menyebut di dalam tafsir, dikatakan seseorang yang banyak istighfar, insya Allah akan disehatkan tubuhnya hingga datang ajalnya. Bahwa kematian pasti datang, iya. Tapi menjelang kematian kita masih kondisi sehat, itu yang kita ingin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya kondisinya demikian. Ibu meninggal ba'da salat asar, masih seger, masih sehat, habis dahar, habis ngobrol, tiduran, meninggal. Jadi semoga Allah merahmati beliau, rahimahullah ta'ala. Kemudian bahkan terhindar dari penyakit yang menaun, yang berbahaya. Kemudian juga bagi yang kurang kesuburannya, dengan punya mantu yang belum punya anak, juga di antara amalannya adalah istighfar sebanyak-banyaknya. Dalilnya adalah Quran surah Hud ayat ke-52. Faedah berikutnya yang ke-11, menghilangkan gundah gulana dan segala tidak nyamannya hati. Jadi setiap kita pasti mengalami, Bapak Ibu. Setiap kita pasti mengalami keadaan di mana kita tuh nggak tentrem hatinya. Ya entah karena apa. Kita punya anak jauh di Jakarta misalnya, tiba-tiba mungkin anak kita di sana lagi mikir yang berat. Kita orang tua kadang-kadang dikasih rasa nggak tentrem. Mungkin apa nggih? Atau kita menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan hukum. Enggak, kita mungkin anak kita menghadapi persoalan hukum itu kan berat. Maka di antara yang disarankan oleh para ulama juga istighfar sebanyak-banyaknya. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhrajan. Barang siapa yang melazimkan istighfar,
selalu membasahi lisannya dengan istighfar. Kata Rasulullah, setiap min kulli dzikrin itu berarti setiap kesempitan Allah akan kasih makhraja. Allah akan berikan jalannya. Orang bertakwa bukan berarti tanpa masalah. Sekali lagi saya sampaikan, bedanya orang bertakwa dengan tidak bertakwa, diberi dan tidak jalannya. Itu. Sering saya gambarkan begini. Orang dibeli soal dengan berat berapa? 1 kintal. Itu tentu saja berat. Tapi dia diberi kemampuan oleh Allah mengangkat 2 kintal. Maka yang sekintal jadi ringan enggak? Jadi ringan. Karena kekuatan dia 2 kali lipat dari bebannya. Sementara ada orang mungkin diuji 20 kilo. 1/5 dari yang tadi. Tapi kekuatan mengangkatnya cuma 10 kilo. 20 kilo udah diabot banget. Ini maksudnya. Jadi seseorang yang dengan soal yang kecil tapi nggak dikasih makhraja oleh Allah, tetap rasanya sempit, dunia sempit. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang hidupnya, mohon maaf, sederhana, penghasilannya kayaknya juga nggak seberapa, tapi tentrem, melihatnya enak dilihat Bapak Ibu Sedoyo. Sebaliknya ada yang subhanallah, rakaruan banyaknya hartanya, tapi ribetnya dilihat rasanya kok abot tenan. Maka ini bisa menjadi motivasi buat kita. Wa min kulli hamin faraja, dan pada setiap ketidaknyamanan hati dia akan dilapangkan hatinya. Jadi pastilah kita akan mengalami namanya tidak nyaman hati. Jangan kok kita, Rasulullah pun mengalami. Innahu la yuhun alal qalbi. Sungguh kadang-kadang saya juga merasakan hati yang tidak tentram, kata Rasulullah. Maka ketika itu terjadi, saya istighfar 100 kali minimal di dalam sehari. Mi'ata marah. Masya Allah. Rasulullah saja 100 kali minimal sehari. Kemudian wamin warisko mingkuli atau dia diberi rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Namanya arah tidak disangka itu bukan dari gaji, Pak. Kalau gaji kan disangka. Jenengan akan mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan. Tentu saja rizki tentu saja bukan hanya persoalan harta. Ini rezeki dalam skala yang luas. Nah, bagi siapa? Bagi yang banyak-banyak istighfar. Itulah mengapa rahasianya duduk di antara 2 sujud yang menjadi wajib bacaan adalah Rabbighfirli. Yang lain tambahan, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, bagi pakai yang 7. Bagi pakai yang 8, wa'afu'ani, bagi pakai yang 8. Muhammadiyah pakai yang 5 biasanya. Ini luar biasa, luar biasa. Memang ada hal yang ingin Allah pesankan lewat duduk di antara 2 sujud kita. Maka sekali lagi, kita banyak berdoa pun dengan duduk iftiros, duduk di antara 2 sujud. Jenengan menengadah kepada Allah itu dengan duduk iftiros. Insya Allah akan lebih nyaman, insya Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala suatu ketika menyampaikan bahwa sesungguhnya saya bimbang terhadap persoalan agama. Yang saya cari referensinya enggak ketemu-ketemu, enggak paham-paham Bapak Ibu. Maka kemudian saya melakukan istighfar kepada Allah alf maroh au aksar au akol, 1000 lebih atau 1000 kurang kira-kira. Nah, sampai kemudian hatta yang syarif sodr, sampai hati ini longgar dan ketemu solusinya dan paham. Maka sering saya katakan, obate bocah ra paham-paham ya istighfar Bapak Ibu. Ngajari bocah kok ora mudeng-mudeng, pokoknya suruh istighfar yang banyak dulu. Insya Allah akan dibukakan, sodrnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dilonggarkan hati sehingga diberi kemudahan. Dan ini saya praktikkan di banyak sekali kasus. Ketika saya baca kitab kok enggak paham-paham, ini maksudnya gimana, diulang lagi enggak paham, maka saya istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan itu insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemahaman. Yang ke-12 adalah istighfar sebab menolak azab yang akan turun. Kita tahu Bapak Ibu Sedoyo, bahwa di Lauh Mahfuz itu sudah tertulis seluruhnya bahwa akan turun azab
juga tertulis ada orang-orang yang beristighfar sehingga asap tak jadi turun. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Sayangnya kita tidak tahu yang tertulis di sana apa, sehingga tugas kita adalah mencegah saja. Dikatakan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Quran surah Al-Anfal ayat ke-33 tentang kisah suatu kaum yang seperti tadi, yang di zaman sekarang pun terjadi. Ketika LGBT kemarin mau masuk Indonesia, lanang podo lanang dosa dengan itu loh Pak. Mereka mengatakan endi, katanya mau diazab. Katanya kalau ada kaum Lut itu bakal diadab. Mana adab Allah nggak datang itu? Pernah dengar seperti itu? Itu tokoh nasional yang bilang begitu, subhanallah. Dibuktinya nyatanya orang diadab itu nyatanya oke wong sing do lanang padha lanang seneng karo lanang ya ora apa-apa Indonesia aman-aman wae. Subhanallah Bapak Ibu. Ini dalilnya Bapak Ibu. Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Yang ininya gini, di dalam ayat ini dikatakan kami, kata Allah, tidak akan mengadab suatu kaum wa anta fihim, sementara engkau Muhammad masih berada bersama mereka. Kisahnya di Mekah dulu begitu. Mana buktikan kalau memang Allahmu itu bisa mengazab, turunkan azab sekarang. Maka Allah menyebutkan sungguh Allah tidak menghendaki adab ke suatu kaum wa anta fihim, sementara engkau masih ada di situ. Kemudian ayatnya berlanjut, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga enggak akan berkehendak untuk menghadap suatu lingkungan, suatu tempat, sepanjang di lingkungan itu masih ada orang-orang yang istighfar Bapak Ibu. Walaupun banyak orang yang jahat, tapi kalau di situ ada orang soleh yang masih istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah enggak berminat untuk menurunkan azab di situ. Masya Allah. Dari sini kita tahu Bapak Ibu Saudara, sungguh kita tuh harus sangat ngerawat orang-orang soleh di sekitar kita. Karena mereka itulah diantara penyebab ditolaknya azab kepada sebuah lingkungan. Di dalam kisah ini diantaranya adalah orang-orang yang tertinggal di Mekah karena lemah, tidak bisa ikut hijrah ke Madinah. Maka kalau di antara lingkungan jenengan ada orang-orang yang mungkin miskin, orang lemah, dia mungkin hanya bisa beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah. Orang-orang seperti itu bisa jadi yang mencegah buruknya sebuah lingkungan. Bapak Ibu sekalian, Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Maka sekali lagi, sepanjang di sebuah wilayah masih ada orang-orang yang beristighfar, insya Allah Allah akan jaga lingkungan itu. Biasanya didatangkan musibah besar kalau di sekitar itu udah pol-polan, israf, kebangetan kabeh rano sing istighfar. Kita pernah dengar di lereng mana Pak yang di Banjarnegara naik itu, yang di balik itu kan ada tuh itu kisahnya itu. Tahun berapa itu? Namanya apa Pak? Namanya Pak? Daerah apa itu? Yang di balik itu loh. Di situ memang sudah cerita lingkungan di situ. Semuanya memang sudah kebangetan lewat batas. Orang kelingan Gusti Allah katanya. Itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, istighfar adalah sebab tertolaknya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-13 yaitu istighfar adalah yang membuat suatu kaum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 147. Quran surah Ali Imran ayat 147. Allah berfirman, "Wa ma kana qaulihim illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana." Jadi kamu sudah hafal doanya nih. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana. Ini kan istighfar Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni perbuatan kami yang israf fi amrina. Israf itu kebangetan, gawe dosa ning yo kebangetan, salat keri, zakat ora gelem, punya harta enggak dikeluarkan zakatnya. Ini israf namanya ini.
Kita melakukan perbuatan dosa yang banyak jumlahnya, itu israf. Kita minta ampun yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pertolongan wasabbit aqdamana mansurna 'alal qaumil kafirin. Dari doa ini kemudian kaum muslimin dimenangkan. Artinya apa? Kalau kita punya soal, rasa-rasanya berat, menghadapi sebuah soal, rasa-rasanya berat, ketahuilah obatnya juga istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita di bagian dari duduk di antara dua sujud kita, yaitu bagian Rabbik firli, Rabbik firli. Apa hukumnya Rabbik firli kemarin Bapak Ibu? Hukum ucapan Rabbik firli di dalam duduk di antara dua sujud adalah wajib menurut pendapat mazhab Hambali dengan berbagai macam dalil. Mustahab atau sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i dengan berbagai macam dalil pendukung. Di Indonesia dua-duanya dipakai. Saya termasuk pakai yang wajib. Kata wajib dan sunnah punya implikasi hukum yang berbeda. Bagi yang meyakini ini wajib, berarti kalau ditinggal sengaja batal. Berarti kalau jenengan duduk di antara dua sujud kok sengojo mboten maos Rabbik firli, batal salatnya. Di mazhab Hambali. Adapun di mazhab Syafi'i dikatakan mustahab atau sunnah, berarti nek ketinggalan yo tidak sampai batal. Ini implikasi hukumnya berbeda ya Bapak Ibu. Adapun yang lain tambahan, warhamni wajburni warfa'ni warsukni, kalaulah pun enggak dibaca masih sah. Kapan digunakan? Dalam kondisi jenengan cepat-cepat sholat, di tengah perjalanan cukup mengucapkan Rabbik firli, Rabbik firli. Tetapi ucapan Rabbik firli kita sudah pelajari 13 manfaat selama 3 minggu terakhir ini. Maka duduk di antara dua sujud harus benar-benar sempurna tumak ninah. Ingat, duduknya adalah rukun. Duduknya adalah rukun. Duduk di antara dua sujud harus tumak ninah. Kalau enggak tumak ninah maka batal sholatnya. Oke, Bapak Ibu sedaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita selanjutnya tentang segala sesuatu terkait dengan fikih sholat kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke rukun berikutnya. Setelah duduk di antara dua sujud, kita ngapain Bapak Ibu? Sujud yang kedua. Sujud kembali. Maka sujud yang kedua pun termasuk rukun sholat. Thumma yasjudu asaniyata kal ula. Jangan perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Kemudian jenengan sujud kal ula, sebagaimana sujud yang pertama. Artinya semua syarat sujud yang 7 itu yang sudah kita pelajari harus ada di sujud yang kedua Bapak Ibu. Contoh, kita sujud di atas 7 anggota badan, sama hukumnya di sujud yang kedua. Jadi jangan sujud pertama sempurna, sujud yang kedua sikilnya munggah ngangkat. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Jadi semua syarat yang 7 terkait sujud yang sudah kita pelajari harus hadir pula di sujud yang kedua. Contoh lagi, yatahammulu fi ra'sihi, yatahammulu bi ra'sihi, yaitu menempelkan dahi dan hidung kita. Kata-kata yatahammulu wa tahammulu itu apa artinya apa? Artinya nempel tenan. Saya kemarin gambarkan kalau ada kapas diletakkan di tempat sujud, kapasnya yuk begitu. Bukan cuma ngambang. Kalau ngambang tidak memenuhi syarat sujud. Kemudian meluruskan bagian-bagiannya. Kemarin kita sudah pelajari ada 7 syarat sujud, diingat-ingat jangan sampai ditinggal. Karena kalimatnya apa? Tsumma yasjudu asaniyata kal ula. Kemudian jenengan turun sujud sebagaimana sujud yang pertama. Kemudian tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qaddamaihi, lalu bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir dan bangkit dengan bertumpu kepada kedua telapak kakinya. Ini mungkin lebih butuh keterangan panjang. Wa yusolli araqata asanata kal ula, kemudian jenengan berdiri
sholat sebagaimana sholat di rakaat yang sebelumnya. Berarti sekali lagi di rakaat kedua pun seluruh hukum yang kita pelajari yang sudah lewat juga harus hadir. Berdirinya sempurna, nanti rukuknya sempurna, bangun dari rukuk yaitu iktidal juga sempurna lagi. Kemudian jenengan turun untuk jenengan summa yajlisu li tasyahudi al-awwali. Kemudian jenengan turun untuk kemudian nanti melaksanakan tasyahud awal. Apa hukum tasyahud awal Bapak Ibu? Hukum tasyahud awal wajib, bukan rukun. Bukan rukun, berarti nek lali cukup sujud sahwi. Tapi kalau rukun lali kan batal ya. Tapi kalau tasyahud awal lali tahiyat awal maka cukup sujud sahwi. Karena dia dihukumi wajib. Nah Bapak Ibu sedaya, ketika kita duduk tasyahud yang perlu diperhatikan, karena tasyahud ada dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka ketahui Bapak Ibu sedaya, tasyahud akhir bacaannya jenengan harus sempurna sebagaimana bacaan di dalam suratul Fatihah. Kenapa Bapak Ibu? Karena rukun qauli, rukun ucapan di dalam sholat hanya ada 5. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua surat al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud, bacaan tasyahud. Yang keempat sholawat kepada Nabi. Yang kelima salam. Berarti Bapak Ibu, bacaan tasyahud panjenengan harus clear. Jenengan nanti kondur pulang ke rumah, lihat bacaan at-tahiyat berapa jumlah tasdidnya. Kalau jenengan pakai riwayat Ibnu Abbas ada 21 tasdid. Kehilangan huruf 1 bisa batal. Contoh at-tahiyat dengan at-tahiyat, beda enggak? At-tahiyya dengan at-tahiyya beda nggak? At di situ ada tasdid, ya di situ ada tasdid. Kalau jenengan kehilangan tasdid, maka seperti jenengan kehilangan iyyaka na'budu di dalam suratul Fatihah yang kita sudah bahas, itu bisa batal sholatnya. Maka ini PR buat jenengan, nanti pulang ke rumah dibaca ulang Arabnya tentang bacaan tahiyat supaya nggak keliru. Nah ini yang disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.